Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Baik, masih fi syarhi kitab Al-Waraqat Al-Imam Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Syahir bi Ibn Al-Haramain Al-Syahir bi Imam Al-Haramain rahimahullah, mutawaffa sanah 78 wa 400 min al-hijratin nabawiyah. Baik, terakhir kita sudah selesai dalam penyebutan atau kita sudah masuk dalam definisi usul ya. Usul fikih maksud saya. Sudah kita sebutkan bahwa al-asal secara lugatan ma yubna alaihi ghairuhu. Ma yubna alaihi ghairuhu. Dan ada yang mengatakan al-asal adalah ma minhu syai'. Ma minhu syai'. Ya, ada yang mengatakan al-asal adalah al-muhtaju ilaihi. Al-muhtaju ilaihi. Ya, dan seterusnya dari ma'ani al-asal. Adapun asal secara istilah ada berapa kemarin? Ada 4 ya. Yang pertama ad-dalil. Misalnya dikatakan al-aslu fi zakah qauluhu ta'ala wa atuz zakah wa aqimus salata wa atu az-zakah. Yani dalil dalam masalah zakat adalah firman Allah demikian dan demikian. Baik, kemudian yang kedua bermakna ar-rujhan. Bermakna ar-rujhan, rajih. Ya, seperti misalnya dikatakan al-aslu fil kalam al-haqiqah. Al-aslu fil kalam al-haqiqah. Hukum asal pada kalam adalah ucapan. Nah, dan juga semisal ucapan al-aslu fil awamir tufidul wujub. Hukum asal perintah menunjukkan wajib. Nah, kemudian yang ketiga al-qaidah al-mustamirrah. Kaidah al-mustamirrah. Iya, contohnya misalnya dikatakan bai'ul araya ala khilafil asal. Ya, jual beli araya itu menyelisih asal, ya ini menyelisih kaidah. Karena bai'ul araya ini asalnya merupakan bentuk riba, tapi kemudian dibolehkan oleh syariat dengan syarat. Atau dikatakan bai'us salam ala khilafil asal. Jual beli salam itu khilaful asal, yakni khilaful qaidah al-mustamirrah. Karena bai'us salam ini asalnya masuk dalam jual beli yang belum dimiliki. Menjual barang yang belum dimiliki. Namun syariat membolehkannya dengan sejumlah syarat-syarat. Baik, ini contoh penggunaan al-asal bermakna al-qaidah al-mustamirrah. Dan yang terakhir adalah al-muqas atau al-muqas alaihi. Ya, sesuatu yang dikiaskan kepadanya atau al-maqis alaihi. Al-maqis alaihi. Ya, yakni sesuatu yang dikiaskan hukum yang dikiaskan padanya dalam bab kias. Baik. Udah ya. Kemudian al-fiqh. Al-fiqh secara lugatan bermakna apa? Bermakna al-faham. Ya, bermakna al-faham. Dan ini pendapat jumhur. Ya. Atau ini ya lah. Sebagian mengatakan al-fahmu ad-daqiq. Sebagian mengatakan pemahaman yang rinci. Nah, jelas ya, tapi yang benarnya lugatan fikih secara bahasa bermakna al-faham. Adapun secara istilahan sudah disebutkan di situ oleh Imam Al-Haramain rahimahullah, ya ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Dan juga sudah kita sebutkan definisi yang disebutkan oleh As-Subki rahimahullah dalam Jam'ul Jawami', ma'rifatul al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Ya, As-Subki menyebutkan dalam Jam'ul Jawami' definisi fikih yang lain, yaitu al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Al-ilmu bil ahkam syar'iyyah, ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah, yang mana ilmu ini diperoleh dari dalil-dalil tafsili. Akan diterangkan nanti biidznillah taala maknanya. Baik. Kemudian kita juga sudah sebutkan kemarin ya bahwa
makna asal secara istilahan yang cocok di sini adalah makna yang mana? Ya, makna yang pertama yakni ad-dalil. Sehingga makna usulul fiqhi yakni adillatul fiqhi, yakni adillatul fiqhi al-ijmali. Al-ijmaliyah. Baik. Sekarang kita lihat definisi al-fiqh yang disebutkan oleh Imam Al-Haramain. Kata beliau al-fiqhu adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah. Sudah kita terangkan bahwa al-ma'rifah di sini adalah adh-dhon. Adalah apa? Adh-dhon. Kemudian al-ahkam. Al-ahkam jamak hukum, wal hukmu lughatan nisbatu amrin li amrin isbatan au nafyan. Ya kan? Ini dalam ilmu nahwu disebut jumlah khabariyah. Jumlah apa? Khabariyah. Dalam ilmu mantik disebut dengan qadhiyah. Ini nama lainnya, qadhiyah. Baik. Ini makna hukum secara lugatan. Adapun secara hukum secara lugatan bermakna al-hakam ya. Bermakna hukum secara bahasa bermakna al-mana. Nah, bermakna al-mana. Ya, al-hukmu secara lugatan bermakna al-mana, pelarangan. Ya. Kemudian secara istilahan, hukum secara istilahan adalah isbatu atau nisbatu amrin li amrin, ya, isbatan au nafyan atau ijaban au salban, ya. Baik. Kemudian hukum di sini yang dipelajari dalam fikih kata beliau ma'rifah. Ya. Ma'rifah di sini apa? Dhon ya, bermakna dhon. Karena kebanyakan masail fikhiyah itu sifatnya dhoniyah. Sifatnya dhoniyah, ijtihadiyah. Kemudian dikatakan bahwa hukum yang dipelajari dalam fikih adalah al-ahkamus syar'iyyah, hukum-hukum syar'i. Ini untuk mencoret hukum-hukum yang lain. Ada hukum yang lain selain hukum syar'i, misalnya al-ahkamul lughawiyah. Hukum-hukum lughawi. Misalnya ahkamul lughawiyah apa? Misalnya al-fi'lu yarfa'ul fa'il wa yansibu al-maf'ul. Nah, itu ahkamul lughawiyah. Itu enggak dipelajari di sini. Juga untuk mengecualikan al-ahkamul aqliyah, hukum-hukum akal. Ya. Kalau hukum lughawi seperti misalnya tadi ya, fi'il itu marafa' fa'il dan nasab maf'ul. Ini lihat hukum fi'il marafa' fa'il. Ini kan jumlah khabariyah kan? Fi'il fa'il, mubtada khabar. Nah, contoh misalnya ahkamul aqliyah seperti misalnya al-juzu' asgharu minal kull. Seperdua lebih banyak, lebih sedikit dibandingkan satu bahagian. Ini juga kan lihat sifatnya mubtada khabar. Dia sifatnya hukum. Dikatakan misalnya al-juzu' asgharu minal kull. Ini ahkamul aqliyah. Jelas ya? Atau misalnya yang sifatnya akli. Nah, misalnya dikatakan la yumkinu syai' wujudan au adaman fi waqtin wahid fi zamanin wahid fi makanin wahid, ya. Tidak mungkin ada sesuatu yang ada sekaligus tidak ada di satu waktu dan satu tempat. Ini hukum akli namanya. Al-ahkam al-aqliyah. Apalagi al-ahkam, misalnya al-ahkam al-urfiyah. Hukum-hukum urf, baik urf am maupun urf khas. Misalnya ya, kalau urf am ya ada ketentuan umum yang disepakati oleh semua negara, misalnya aturan-aturan yang berlaku secara urfan. Nah, ala kulli hal, ahkam yang dipelajari di sini adalah al-ahkamus syar'iyyah. Apa itu ahkamus syar'iyyah? yakni hukum yang bersumber dari syarat. Ya, hukum yang bersumber dari asy-syari'. Asy-syari' yang dimaksud ya adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yakni dari Quran, demikian pula as-sunnah. Ini adalah ahkamus syar'iyyah. Maka ini yang dibahas dalam fikih. Kemudian dikatakan ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Allati di sini kembali ke mana? Ya.
allati tariquha al-ijtihad, yang mana pengetahuan tentang ahkam syariah diketahui melalui jalur ijtihad. Melalui jalur apa? Ijtihad. Nah, saya insyaallah taala di akhir pembahasan kitab Al-Warqat, penulis rahimahullahu taala akan membahas tentang apa? Tentang ijtihad. Ya, tentang al-ijtihad. Baik. Ya. Di mana ijtihad ya adalah badlul wusat, ya. Badlu al-wusat. Afwan, badlul al-juhdi wastifragul wus'i, ya, fi ma'rifati hukmin min ahkam syariah, fi ma'rifati hukmin min ahkam syariah. Jadi ijtihad adalah seorang badlul juhud, mengerahkan kesungguhannya, wastifragul wusat, dan memanfaatkan semua kemampuannya, ya, guna mengetahui mengetahui hukum dari hukum syar'i. Ini ijtihad. Saya insyaallah taala. Nah, kalimat penulis rahimahullahu taala bahwa fikih adalah pengetahuan terhadap hukum syar'i, yang mana pengetahuan ini diperoleh melalui jalur ijtihad. Ini untuk mengecualikan pengetahuan terhadap hukum syar'i yang tidak didapati melalui jalur ijtihad, tapi melalui apa? Melalui i'tiqad. Melalui apa? I'tiqad. Ini untuk mencoret pembahasan syariat yang terkait dengan iman, tauhid, dan semacamnya. Kenapa? Karena ijtihad itu sifatnya ghamniyah, sifatnya dugaan besar. Ijtihad itu sifatnya apa? Ghamniyah. Nah, di mana sifatnya sangat subjektif. Sifatnya sangat apa? Subjektif. Karena terkait dengan dhon, dugaan besar. Karena itulah salah satu indikator yang menunjukkan sesuatu itu masalah ijtihad, termasuk dalam ranah ijtihadiyah atau bukan, adalah wujudul khilaf. Adalah ketika ada khilaf. Ketika ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, itu berarti masuk dalam ranah ijtihadiyah. Jelas ya? Bukan dalam ranah apa? Bukan dalam ranah yang sifatnya qat'iyah. Sifatnya apa? Qat'iyah. Baik. Kita lagi tidak berbicara mengenai fikih ya, tapi ya, makanya tidak perlu terlalu meluas di sini. Jadi intinya adalah ilmu fikih adalah adalah pengetahuan seseorang, ya, pengetahuan seseorang secara dugaan besar terhadap hukum-hukum syar'i yang sifatnya ghamniyah. Sifatnya apa? Ghamniyah. Bukan perkara yang qat'iyah. Ini kebalikannya. Baik. Kita katakan ini untuk mencoret masalah i'tiqadiyah, masalah imaniyah, dicoret. Maka mempelajari ahkam syariah yang terkait dengan iman dan apa tadi? I'tiqad, ini bukan termasuk ilmu fikih secara istilahan ya. Walaupun sebagian ulama ada seperti Al-Hanafiyah mengatakan, sebagian Hanafiyah mengatakan tauhid itu akidah dikatakan al-fiqhul akbar. Ya. Tapi ini bukan dengan definisi istilahan. Secara istilah ilmu tauhid akidah tidak dikatakan sebagai ilmu fikih. Ya. Secara istilah yang masyhur. Baik. Kenapa ilmu tauhid dan akidah, i'tiqad dan iman tidak termasuk dalam ilmu fikih? Karena ia bersifat qat'iyah. Bersifat apa? Qat'iyah, bersifat pasti. Mutlak benar, tidak ada kemungkinan salah.
Ya, sumbernya itu apa? Qat'i. Nah, sudah jelas ya perbedaan antara apa? Perbedaan antara masalah umur dhanniyah dengan umur apa? Qat'iyah. Kalau umur dhanniyah itu sifatnya ada kemungkinan benar dan ada kemungkinan salah. Nggak bisa dikatakan dipastikan 100% benar, nggak juga dipastikan 100% salah. Tapi kalau qat'iyah itu sifatnya apa? Sifatnya 100% benar, dipastikan 100% gitu ya. Apakah dipastikan 100% itu benar atau dipastikan 100% itu salah? Pokoknya bisa dipastikan 100%. Itu sifatnya apa? Qat'iyah. Dan fikih tidak berbicara mengenai ahkam apa, tidak berbicara mengenai sesuatu yang qat'iyah, tapi yang sifatnya dhanniyah. Paham ya? Karena itulah perhatikan, ada sebagian pembahasan akidah ya yang sifatnya dhanniyah sehingga dia masuk dalam ranah fikih. Paham ya? Sudah pernah kita sebutkan. Karena sifatnya ijtihad. Sudah berlalu dalam beberapa masalah dalam akidah tahawiyah ya. Bagaimana khilaf internal ulama Ahlus Sunnah dalam beberapa masalah apa? Masalah i'tiqadiyah. Jadi walaupun i'tiqadiyah tapi kalau dalilnya tidak qat'i, maka apa? Itu masuk dalam ranah fikih. Baik. Sudah ya? Ini definisi apa? Ini definisi al-fiqh. Misalnya perkara ijtihadiyah, misalnya dikatakan an-niyatu syartun fil wudu. Niat itu syarat sah wudu. Kenapa ini dikategorikan perkara ijtihadiyah? Karena ini adalah pendapat jumhur ulama, di mana Al-Hanafiyah menyelisihi dengan mengatakan bahwa niat pada wudu hukumnya sunnah, bukan syarat. Nah, ketika ada perbedaan pendapat seperti ini menunjukkan ini masalah ijtihadiyah. Kalau begitu ini ranahnya fikih. Jelas ya? Atau misalnya salatul jamaah ya, sunnatun muakkadah. Seperti kata Abu Syuja, salat jamaah adalah sunnah muakkadah. Ini apa? Perkara dhanniyah. Kenapa? Karena ini pendapat jumhur. Ya. Sebagian mengatakan dan ini yang mu'tamad dalam mazhab adalah fardu kifayah, dan sebagian lain mengatakan fardu ain. Jelas ya? Sebagian lain mengatakan fardu ain. Baik. Ini apa? Ini masalah ijtihadiyah namanya. Adapun masalah-masalah yang qat'iyah, yang dalilnya qat'i, maka dia tidak termasuk dalam pembahasan fikih. Misalnya as-salawatul khamsu wajibah. Salat 5 waktu wajib. Ini bukan pembahasan fikih. Ya. Kenapa salat 5 waktu dikatakan wajib bukan masalah fikih? Karena itu perkara yang disepakati, bukan masalah ijtihadiyah. Siapa yang mengingkari salah satunya keluar dari Islam. Karena dalil tentang wajibnya salat 5 waktu bersifat qat'i. Atau misalnya zina itu haram. Jelas ya? Riba itu haram. Ini sifatnya apa? Qat'i. Maka ini bukan ranahnya fikih ketika dikatakan riba itu haram. Paham ya? Nah, soal bunga bank itu riba sehingga hukumnya haram. Dia dhanni atau qat'i? Nah, qat'i.
Qat'i. Kenapa? Kenapa qat'i? Hah? Lihat, perhatikan ucapan saya. Bunga bank itu riba, sehingga apa, dan riba itu haram. Karena itulah bunga bank itu haram. Apa titik permasalahannya di sini? Apa hukum syar'inya di sini? Pada kalimat saya, mana hukum syar'i? Bukan. Hukum. Apa hukum definisinya tadi? Ya, yang mana di sini kalimatnya? Dari ucapan tadi, yang mana yang hukum? Hah? Ada berapa hukum dari ucapan saya tadi? Dua. Yang pertama, bunga bank apa? Bunga bank adalah riba, sehingga haram. Yang kedua, riba adalah haram, kan begitu? Ini kan dua hukum syar'i. Iya. Maka dari saya bilang, hukum itu mubtada khabar atau jumlah khabariyah, afwan. Jumlah fi'il atau jumlah ismiyah. Jangan pusing lagi masalah hukum. Iya. Jelas ya? Nah, sekarang riba adalah haram. Ini qat'i atau dhanni? Hah? Qat'i. Allah Ta'ala mengatakan haram riba. Selesai masalah. Bunga bank adalah riba. Ini qat'i atau dhanni? Hah? Sifatnya dhanniyah. Lihat sampai sini. Bunga bank adalah riba, hukumnya dhanniyah, bukan qat'iyah. Apa dalilnya? Wujudul khilaf dalam masalah ini. Lihat sampai sini. Ada yang khilaf sampai di zaman sekarang. Karena itulah perhatikan, ini hal yang perlu dibedakan antara hal ini. Orang yang menghalalkan riba hukumnya keluar dari Islam. Tapi orang yang menghalalkan bunga bank enggak. Lihat sampai sini. Karena itu masalah dhanniyah, terlepas yang mengatakan bunga bank itu bukan riba, itu pendapat yang lemah. Tapi tetap merupakan suatu pendapat yang memiliki iktibar. Paham sampai sini? Ya, sebagian mujtahidun di zaman sekarang berpendapat dengannya. Terlepas itu pendapat yang keliru, jelas ya. Tapi ini masalah ijtihadiyah. Paham sampai sini? Ya, diterang nanti akan datang ya, dijelaskan sendiri di bab riba kenapa dikatakan ijtihadiyah. Ya ala kulli hal. Nah, ini perlu diperhatikan. Masalah qat'i dengan dhanni nanti dibahas lebih lanjut di kitab berikutnya lah terkait dengan qat'i dan dhanni, tapi intinya indikator sesuatu itu qat'i atau dhanni adalah kapan ada khilaf yang mu'tabar. Ingat, tidak semua khilaf. Kapan khilafnya mu'tabar, maka itu apa? Sifatnya dhanni. Kalau khilafnya mu'tabar. Kapan itu ijma di situ, sepakat di situ, atau ada khilaf tapi khilafnya ghairu mu'tabar, maka tetap dikategorikan apa? Ya, tetap dikategorikan na'am dhanniyah. Qat'iyah. Nah. Maksud saya di sini khilaf karena yang namanya pendapat kan apa ya? Ya ini yang namanya pendapat ya kadang mu'tabar, khilaf kadang mu'tabar, kadang tidak. Jelas ya. Tapi intinya kita tidak mau berbicara lebih lanjut soal itu ya. Tapi intinya begini, kalau ijma dan ijma'nya jelas gitu ya, ijma'nya itu sharih, maka itu qat'i. Ya. Nah, tapi kalau sifatnya misalnya khilaf, maka itu apa? Sifatnya dhanni. Globalnya seperti itu saja. Baik, wallahu alam bissawab. Sudah ya? Kemudian selanjutnya, jadi kalau kita kumpulkan apa itu usul fikih. Sekarang kita sudah tahu apa itu usul. Usul bermakna adillah. Kita sudah tahu apa itu al-fiqih. Ya. Apa itu fikih? Nah, jadi ma'rifatul ahkamus syar'iyyah allati tariqaha
al-ijtihad, yakni pengetahuan terhadap masalah-masalah ijtihadiyah. Itu kan begitu. Pengetahuan dugaan besar tentang masalah-masalah ijtihadiyah. Nah, ini fikih. Atau sebelum kita lanjut, kita terangkan dulu definisinya as-subki biar lebih jelas lagi definisi fikih. As-Subki rahimahullah menyebutkan dalam definisi fikih tadi, al-ilmu bil ahkam syar'iyyah, ilmu tentang hukum-hukum syar'i. Yang dimaksud ilmu di sini ma yashmalu dhon. Yang dimaksud ilmu di sini apa? Yashmalu adh-dhon. Sama seperti tadi, ma'rifah itu mencakup al-ilmu wa dhon. Ya. Ma'rifah pada definisinya Imamul Haramain itu mencakup ilmu dan dhon. Sama seperti sini, al-ilmu bil ahkam syar'iyyah, yakni ilmu di sini mencakup mencakup al-yaqin dan juga apa? Adh-dhon. Nah, mengetahui hukum-hukum syar'i, al-ilmu bil ahkam syar'iyyah, al-amaliyah apa? Untuk mencoret al-i'tiqadiyah, yakni sifatnya amalan jawari. Itu ranahnya fikih. Ya, sifatnya apa? Al-amaliyah. Berarti ini untuk mencoret semua pembahasan i'tiqadiyah. Paham ya? Perhatikan perbedaannya ta'rifnya ini dengan ta'rifnya siapa? Imamul Haramain. Kalau ta'rifnya Imamul Haramain, beliau hanya menyebutkan yang diperoleh dari hasil ijtihad. Itu masih memasukkan sebagian perkara akidah yang diperselisihkan, ya tidak? Ya, karena beliau tidak mencoret masalah i'tiqad di situ. Paham? Walaupun ketika ketika disyarat, sebagian ulama syarah mengatakan dicoret darinya masalah i'tiqadiyah. Tapi dari kalamnya tidak mencoret semua masalah i'tiqadiyah. Yang dicoret hanyalah masalah i'tiqadiyah yang sifatnya apa? Qat'i, yakini. Paham ya? Dari definisinya Imamul Haramain, sebagian masalah-masalah i'tiqadiyah yang menjadi mahallul khilaf itu masih bisa masuk ke dalam ranah fikih. Baik? Nah. Tapi dari definisinya As-Subki, ketika beliau menyebutkan al-amaliyah, itu untuk mengeluarkan apa? Mengeluarkan semua masalah i'tiqadiyah, baik dalilnya dhanni maupun dalilnya apa? Qat'i. Baik perkara-perkara i'tiqadiyah yang sifatnya apa? Qat'iyah atau sifatnya apa? Dhaniyah. Paham ini perbedaannya? Makanya kita katakan seperti misalnya masalah akidah kemarin. Masalah sirat, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum sirat atau setelah sirat? Ini kan mahallul khilaf di kalangan ulama. Paham? Nah, masalah ini termasuk dalam ranah fikih menurut definisinya Imam Al-Haramain karena khilaf, berarti ijtihadiyah. Masih masuk dalam ranah fikih, ya kan? Tapi menurut definisinya As-Subki ini sudah enggak masuk dalam ranah fikih. Karena ini masalah i'tiqadiyat, bukan masalah amaliyah, bukan masalah jawari. Paham sampai sini? Baik, wallahu a'lam bishawab. Dari sini kita bisa melihat tarifnya As-Subki lebih detail. Lebih detail. Tapi kalau kita mau berbicara mengenai fikih secara umum, definisi Imamul Haramain lebih tepat. Kenapa? Karena kita kan mau membicarakan fikih. Jelas sampai sini? Iya. Dan para ulama menyebutkan ini masalah masuk dalam ranah ijtihadiyah. Walaupun masalah i'tiqadiyah tapi khilaf, berarti ini masuk dalam ranah fikih, gitu ya. Kalau kita mau berbicara mengenai hakikatul fikih, maka tarifnya Imamul Haramain lebih tepat. Itu hakikatul fikih. Jelas ya? Tapi kalau kita mau berbicara mengenai fikih yang terdapat dalam buku-buku fikih, ini tarifnya siapa? As-Subki lebih masuk. Makanya saya bilang lebih detail. Kenapa? Karena dalam buku-buku fikih tidak ada masalah i'tiqadiyah sama sekali, walaupun sifatnya ijtihadiyah. Walaupun i'tiqadiyah yang sifatnya apa? Ijtihadiyah, enggak ada sama sekali.
Semua bersifat amaliyah. Paham sampai sini? Masing-masing keunggulan dari takrif ini. Baik. Kata beliau, al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyah. Fikih adalah pengetahuan ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amali, al-muktasabu min adillatihat tafsiliyah, yang mana pengetahuan ini, ilmu atau dhon ini muktasab, terambil, diperoleh min adillatihat tafsiliyah, dari dalil-dalil tafsili. Dalil-dalil apa? Tafsili. Ini yang butuh kita terangkan. Jadi adillah itu ada dua. Dalil ada dua. Ada dalil ijmali dan ada dalil apa? Tafsili. Ada dalil ijmali dan ada dalil tafsili. Baik. Dalil secara umum, dalil ijmali itu adalah dalil yang bisa dipakai dalam semua bab fikih. Dalam semua bab. Makanya dikatakan dalil ijmali. Dalil ijmali ini muradif dengan al-qaidah. Sinonim dengan apa? Al-qaidah. Dia bisa dipakai dalam apa? Berbagai bab fikih. Kalau dalil tafsir tidak, hanya dalam satu permasalahan tok. Bukan dalam bab, dalam satu permasalahan, lebih sempit lagi. Contoh, wa aqimus shalah adalah dalil yang menyatakan wajibnya salat. Dalil apa itu? Ijmali atau tafsili? Tafsili. Kenapa? Karena wa aqimus shalah hanya bisa dipakai untuk menyatakan wajibnya salat. Ayat ini tidak bisa dipakai untuk menyatakan wajibnya salat Jumat. Itu tidak? Tidak bisa. Untuk menyatakan misalnya wajibnya salat yang dinazarkan, enggak. Ayat ini tidak menunjukkan bahwa takbiratul ihram rukun salat. Enggak, ayat ini hanya menunjukkan wajibnya salat. Ini namanya dalil apa? Tafsili. Paham ya? Atau misalnya tawaddau bismillah. Hadis ini menjadi dalil akan masalah disyariatkannya basmalah. Ini apa? Dalil apa? Tafsir, karena hanya bisa dipakai dalam masalah basmalah, tidak bisa dipakai dalam kumur-kumur, gerakan wudu yang lain. Namanya dalil tafsir. Contoh dalil ijmali dikatakan misalnya al-aslu fil amr atau al-awamir tufidul wujub. Semua perintah menunjukkan wajib. Ini dalil ijmali. Kenapa? Bisa dipakai pada kalimat wa aqimus shalah. Aqimus shalah, aqimu fil amr, perintah. Berarti sementara hukum asal perintah wajib, berarti salat wajib. Dipakai dalam bab salat. Datang lagi wa atuz zakat. Atu juga fil amr. Asal perintah adalah wajib. Kalau begitu zakat wajib. Ya, dipakai di salat, dipakai di zakat. Sudah sampai sini? Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu thumma istaqbilil qiblata fakabbir. Asbigi, istaqbilil qiblah, apalagi fakabbir, semua fil amr. Dan hukum asal perintah adalah wajib, berarti wudu wajib, apalagi menghadap kiblat wajib, takbir wajib. Lihat, dipakai dalam banyak bab. Ini namanya apa? Dalil ijmali. Makanya muradifnya kaidah, sinonimnya. Karena kaidah bisa dipakai dalam berbagai bab dalam abwabul ilm. Nah, fikih ini terambil dari dalil tafsili. Lihat, pengetahuan terhadap hukum-hukum syar'i yang dalilnya adalah apa? Tafsiliyah. Ya, dalil tafsili. Kalau mau lihat dalil tafsili apa? Lihat Bulughul Maram, lihat Umdatul Ahkam, itu dalil tafsili itu. Lihat ayatul ahkam, ayat-ayat tentang hukum, itu semua dalil tafsili. Nah, maka pengetahuan terhadap hukum syar'i yang bersifat perbuatan amaliyah yang diperoleh dari tafsili, itulah yang dinamakan apa? Dinamakan fikih. Baik, dinamakan fikih.
Sudah ya? Perhatikan dua perbedaan ini. Kalau Imamul Haramain mengatakan ma'rifat terhadap hukum syar'i diperoleh dari jalur ijtihad. Di sini dia mengatakan, ya Subki mengatakan pengetahuan terhadap hukum syar'i diperoleh melalui dalil-dalil tafsiri. Dan ada pertentangan. Ada pertentangan. Ya, yang satu berbicara mengenai objek dalilnya, yang satu berbicara mengenai bagaimana caranya apa? Memahami dalil, yaitu dengan cara ijtihad. Dan ada pertentangan. Baik. Kalau begitu, kalau kita mau gabungkan, ini sekedar untuk taswir aja ya. Kalau kita mau gabungkan dua definisi ini, apa poin-poin penting yang kita ambil tentang fikih dari dua definisi ini? Poin yang pertama, poin apa? Fikih itu apa kalau gitu? Hah? Ilmu tentang syariat, hukum syar'i. Baik. Terus apa lagi? Fikih itu apa? Fikih itu apa? Ya, fikih itu adalah perkara ijtihadiyah, masail ijtihadiyah. Kemudian yang ketiga apa? Fikih itu ya, sumbernya adalah dalil-dalil tafsir. Dalil tafsir ya, lihat Bulughul Maram itu semua hadis-hadis, ayat, semua dalil tafsiriyah. Karena masing-masing hadis dipakai dalam satu permasalahan. Bukan berarti satu hadis kandungannya tidak boleh lebih dari satu. Mungkin dalam banyak bab, tapi untuk kata itu hanya dalam masalah itu misalnya. Baik. Nah, jadi ini karakteristiknya fikih. Fikih itu adalah masalah ijtihadiyah dan dalilnya spesifik. Nah, itu dalil tafsir artinya dalil spesifik. Dalil itu hanya bisa dipakai untuk satu masalah. Itu karakteristiknya fikih. Fikih itu sifatnya ijtihadiyah dan sumbernya adalah dalil spesifik, dalil tafsiri, ayat hukum atau hadis hukum. Makanya antum sudah bisa paham ketika Ibnu Hajar memberikan judul kitabnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, dalil-dalil hukum. Oh, ini dalil tafsir ini. Hukum di sini maksudnya hukum syar'i yang sifatnya ijtihadiyah. Atau ketika disebutkan misalnya tafsir ayatul ahkam, ini tafsir ayat-ayat hukum. Oh, antum sudah kepikiran, ini ayat hukum tidak akan mungkin 130 juz tafsir, hanya menafsirkan ayat-ayat tentang hukum. Nah, ini hukum syariah. Ini tadi syariah, amaliyah, al-muktasabah min adillati tafsiriyah atau allati tariquha al-ijtihad, kan begitu. Itu maksudnya. Baik. Nah, sekarang kalau kita sudah paham fikih, apa yang dimaksud dengan usul fikih? Ini mana yang pertama ya? Usul al-fikih. Nah, usul tadi maknanya apa? Maknanya adillah. Karena jamak kan? Adillah itu al-fiqh. Jadi usul fikih artinya adillatul fiqh. Muncul pertanyaan, kok usul fikih artinya dalil-dalil fikih? Bukannya dalil-dalil fikih tadi dalil tafsiri sudah masuk dalam ranah apa? Bukankah dalam definisi as-subki sudah disinggung? Fikih itu dalilnya apa? Dalil tafsiri. Kok dibilang lagi usul fikih adalah dalil-dalilnya fikih? Nah, di sini yang dimaksud dengan adillah di sini adalah adillah ijmaliyah. Baik? yakni usul fikih maknanya adillatul fikih al-ijmaliyah. Ini naat dari adillah ya. Naat dari adillah. Jadi adillatul fikih al-ijmaliyah. Dalil-dalil fikih ijmaliyah. Ingat tadi dalil ijmaliyah apa? Dalil yang bisa dipakai dalam berbagai bab. Artinya dalil ini bisa dipakai pada banyak dalil-dalil tafsili. Ingat, fikih kan dalil-dalil tafsili ya.
Ketika dikatakan dalilnya fikih, yakni berarti dalil ini bisa dipakai untuk memahami dalil-dalil ini, dalil-dalil tafsir. Ya. Contoh tadi, misalnya Allah Ta'ala berfirman, masalan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, ya, wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ini dalil apa? Ijmal atau tafsir? Kok ijmal? Tafsir. Dalil tafsir. Sampai sini? Kenapa potongan pertama untuk apa? Untuk menunjukkan wajibnya mencuci wajah. Berikutnya menunjukkan ini. Nggak bisa dipakai yang lain. Dalil tafsir. Nah, sekarang kata para ulama begini. Ayat faghsilu wujuhakum, dalil tafsir untuk menunjukkan apa? Wajibnya mencuci wajah. Perhatikan. Ayat apa tadi? Faghsilu ayat faghsilu wujuhakum. Ini menunjukkan apa? Wujuh apa? Ghusli al-wajh. Jadi ayat faghsilu wujuhakum menunjukkan wajibnya mencuci wajah. Muncul pertanyaan, dari mana kita tahu faghsilu wujuhakum menunjukkan wajibnya mencuci wajah? Asal sini butuh dalil, penunjuk. Nanti akan disebutkan dalil adalah apa? Yang menunjuk kepada sesuatu, yang menunjukkan kita pada sesuatu. Nah, dari mana ayat ini menunjukkan ini? Dibutuhkan apa? Dalil. Ini yang namanya fikih. Yang fikih adalah hukum syar'i yang lahir dari dalil tafsir. Paham ini? Ini hukumnya, ini dalil tafsirnya. Baik. Dan usul fikih adalah dalilnya fikih. Berarti apa? Usul fikih digunakan untuk mengetahui, untuk menunjukkan bagaimana bisa ayat ini melahirkan hukum ini. Dan dalilnya ijmali. Apa itu? Dari mana kita tahu? Kita bilang karena faghsilu amr fil amr wal aslu fil awamir tafidu al wujub. Nah, itulah usul fikih. Itulah dalil bagi fikih, yaitu hukum asal perintah menunjukkan wajib. Dan itu dalilnya ijmali. Kenapa bisa dipakai dalam sholat, dalam zakat, dalam ini, dalam ini? Bisa dipakai. Jelas sampai sini? Nah, dari sini kita bisa mengetahui betapa urgennya ilmu fikih, ilmu usul fikih, dan menunjukkan seorang tidak akan mungkin ya merasakan hakikat ilmu fikih yang sebenarnya selama dia tidak mahir dalam usul fikih. Betapapun dia mempelajari banyak buku fikih, dia tidak akan mencicipi fikih yang sebenarnya sebelum dia mempelajari usul fikih. Karena ilmu usul fikih inilah yang menjadi landasan ilmu fikih. Lihat, adillah, dalil. Secara bahasa apa pondasi? Dia pondasinya fikih. Tanpa usul fikih, fikih runtuh. Fikih apa? Fikih itu akan runtuh. Nah, orang yang belajar fikih tanpa usul fikih akan mudah mudah untuk digugurkan dalilnya kalau dia tidak belajar usul fikih. Dia cuma tahu ini dalilnya ini gitu ya. Tapi dari mana ayat itu, hadis itu menunjukkan itu, hukum itu, kan begitu. Nah. Jelas sampai sini? Baik. Nah, inilah makna usul fikih menurut sudut pandang yang pertama. Apa sudut pandang yang pertama? Bi'tibar apa kemarin? Kaunihi, bi'tibari kaunuhu murakkaban. Jadi ilmu usul fikih secara istilah bi'tibar kaunihi murakkaban mu'allafan min juz'ain, makna usul fikih adalah adillatul fiqhil ijmaliyah. Dalil-dalil fikih ijmaliyah. Sebagian syurah ada yang mengatakan, apa kemarin kita katakan? Sebagian syurah ada yang mengatakan bahwa kata dalil yang cocok untuk usul fikih secara istilah kaidah mustamirrah,
Sehingga bagi yang menggunakan istilah itu, mengambil penafsiran makna istilah itu, usul fikih artinya al-qaidatu al-fiqhi qawaidul fiqhi al-mustamirrah. Kurang lebih sama kan? Karena kita katakan adillatul ijmali muradif dengan apa? Kaidah. Ya. Maka yang mengatakan bahwa dalil yang terdapat dalam usul definisi asal yang cocok pada kalimat usul fikih adalah al-qaidah mustamirrah juga tidak salah sebenarnya. Karena yang mengatakan adillah, mereka mengatakan adillahnya ijmaliyah, bukan adillah tafsiliyah. Dan adillah ijmaliyah muradif dengan kaidah. Sama aja. Jadi mau dikatakan misalnya usul fikih adalah adillatul fiqhil ijmaliyah, atau dikatakan usul fikih adalah al-qaidatul fiqhi qawaidul fiqhi al-mustamirrah juga benar. Makanya usul fikih itu obrolannya kaidah, bukan ayat, bukan hadis. Paham ini? Bukan ayat. Paham Rasul? Jadi kalau sebut ayat dan hadis, tidak mungkin kaidah ijmaliyah itu. Tidak mungkin adilah ijmaliyah. Karena dia mainnya kaidah, obrolannya kaidah. Adillah ijmaliyah, muradif dengan kaidah. Jadi kapan bawa ayat, kapan bawa hadis, itu tafsili. Dalil tafsili itu. Tapi kalau bawa kaidah itu adillah ijmaliyah. Baik, wallahu taala alam bissawab. Baik, saya kira cukup dulu sampai sini. Ini selesai pembahasan terkait dengan definisi usul fikih bi'tibar kaunihi murakkaban. Ya, muallafan min juz'aini mufradain. Wallahu taala alam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.